Sehat, Mas? Aman? Ini terdengar ya suara saya ya? Ya, Oke. terdengar dengan jelas. Ini lagi di mana nih? Di Jepara? Ya, ini di rumah. Oh, ini dengan mana sih Kelet itu ya, Mas ya? Ya, dekat Benteng Portugis. Benteng Portugis ya, ya, ya. Lumayan, 3 jam dari. Dari Semarang. Ya, Deket laut nggak sih, Mas? Itu ya deket laut ya harusnya. Benteng Portugis itu kan deket laut ya? ya sekitar 15 menitan dari rumah. 15 menitan ya, ya. Oke, Mas Dika. Bentar, saya sudah record ya. Saya share screen berarti. Mas Dika. Wih, Mas Dika, Jepara, oke. Hobi otomotif. Oke. Orang tua tuh memang usaha itu ya, Mas ya. Apa sih? Bangunan ya? Toko bangunan ya? Atau bukan ya? spesifiknya sih toko besi, Pak. Toko besi ya. Oke, oke, oke. Udah berapa tahun itu, Mas, berdirinya? Sekitar 7 tahun. Oh, 7 tahun. Nah, Berarti ya di tahun 2000-an ya. Sebelumnya apa, Mas, kalau boleh tahu? sebelumnya kan Bapak itu toko bangunan. Tapi Mm-mm. karena toko bangunan di desa udah mulai banyak kayak gitu, terusan inovasi kayak gitu ke Hmm, toko besi lebih spesifik lah. lebih spesifik. Tapi udah nggak Nah, jual bahan bangunan yang umum gitu ya, kayak semen, nah, kayak pasir gitu udah nggak jualan ya? kalau itu masih jualan, tapi yang Mm-mm. megang orang tua dari ibu maksudnya. Soalnya Mm-mm. kalau bapak udah nggak megang kayak gitu, udah tua soalnya. Oh gitu, dipisah ya berarti ya, secara ini Nah, ya, pengurusan. Oke. Nah ini saya baca pas pandemi ngobrol sama orang tua, akhirnya buatin toko, iya, buatin. Jadi udah punya tempat gitu ya, udah bentuk toko gitu ya, atau gimana? Atau usaha, toko atau usaha? eh, sebelumnya kan gini ceritanya, Mm-mm. eh, orang tua kan menganggap aku kan nggak ada kegiatan gitu, terusan lagian juga ada apa namanya kayak peluang gitu Mm-mm. kebetulan, tapi kendalanya nggak ada yang megang, akhirnya terusan secara tidak langsung kepercayaannya datang dari aku. Oh, jadi sebenarnya mungkin orang tua melihat ada peluang bisnis di jualan apa sih murbaut gitu ya. Nah, Terus tapi siapa nih yang mau menjalankan gitu kan? Belum belum ada kepikiran terus melihat bahwa anaknya juga masih kuliah di rumah gitu istilahnya ya. ya, Oke. Berarti sejak bulan apa itu, Mas? itu sekitar November. November ya. Nah, Terus untuk jualannya sendiri gimana Mas? Maksudnya kan kalau di sini tulisnya dibukain toko apa memang sudah punya kios sendiri atau kelilingan Mas? Pakai sales gitu. itu di rumah tetap ada toko, tapi tokonya sekedar ruko kecil gitu, Mm-mm, untuk nyetok barang, tapi mm-mm. fokusnya ke sales lah istilahnya kayak gitu. Dan Oh, peranku sebagai sales dan mm-mm. sebagai pengirim dan sebagai eh, pengatur lah istilahnya kayak gitu. Si itu istilahnya CEO ya, Chief Everything Officer. Ya karena kalau Tapi nggak nggak gitu apa-apa. Itu memang teman-teman jadi memang untuk awal bagusnya gitu. Jadi kita juga tahu kan semuanya. Udah pernah nyela, sudah pernah apa itu memang memang pembelajaran yang bagus lah. ya. Jadi dari November itu jenengan juga udah mulai keliling-keliling gitu ya, nawarin barang itu ya. Dari awal udah mulai keliling, Mm-mm, terusan alhamdulillah udah berjalan sampai sekarang, dan mm-mm, sekarang tinggal kayak misal ada orderan tinggal telepon aku atau orang tua aku, nanti aku mm-mm. yang proses ngirim kayak gitu. Oh Jadi gitu. nggak perlu istilahnya kayak ada sales
keliling tiap minggu pasti gitu ke toko itu enggak. Tinggal Oh, telepon tinggal kalau misal ada. maintenance ya, maintenance saja ya. Maksudnya Heeh. kalau ada orderan ya berarti langsung telepon. Jadi kelilingnya tuh pertama waktu perkenalan aja ya. Ya. Perkenalan nama deal-dealan lah ya. Saya bisa Heeh. kasih harga segini lah gitu. Tapi selanjutnya nanti bisa order via telepon atau WA gitu ya. Ya, soalnya kan basicnya kan cash pembeliannya, makanya bisa kayak Hmm, gitu. Kalau misal Tempo kan mm-mm. harus tiap minggu mungkin harus ke toko Harus. bulanan gitu. Oh, jadi modelnya cash ya. Bagus dong. Enak. Heeh. Soalnya barang itu kan permintaan banyak, tapi Mm-mm. harganya kebanyakan kalau harga Tempo itu selisih banyak. Jadi Mm-mm. orang-orang mending beli Mending cash. beli cash. Heeh. Oh, emang kalau di Tempo selisih berapa persen sih, Mas? Daripada ambil ambil cash? Kalau untuk aku biasanya kalau untuk toko yang di Tempo itu paling harganya sama, tapi waktunya Hmm. cuma 1 minggu. Dengan catatan 1 minggu harus mengambil lagi lah istilahnya kayak gitu. Oh, gantung satu invoice istilahnya gitu ya. Secara tidak langsung mengikat, cuma perannya mengikat aja gitu. Oh, jadi kalau strateginya Mas Dika sejauh ini pun kalau ada yang mau Tempo pun bisa-bisa aja gitu ya. Tapi Iya, cuman 1 minggu aja ya ke nah, pengambilan selanjutnya biasanya gitu ya. Siap, siap. Ini berarti modelnya pasti customernya adalah toko bangunan ya, Mas? kebanyakan toko besi. Oh, Soalnya toko kalau besi ya? soalnya kalau toko bangunan Mm-mm. itu dia pembeliannya cuma dikit, mungkin bisa 1:10 di antara toko besi. Oh gitu ya. Itu Heeh, barang-barang kepake bangetnya malah di toko besi ya? heeh. Oke, 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 oke. Mas, toko besi itu jualannya besi apa aja sih, Mas? Besi kolom, terus besi siku gitu-gitu itu. Ya kayak besi di kota, besi siku, besi Hmm, pipa, sama besi beton, si beton ya. jaringan kayak gitu, Oh, stainless. bajaringan juga ya. Trust-trust itu ya istilahnya juga anu ya, sedia ya. Sedia soalnya Mm-mm. permintaan besi itu kan ya macam-macam juga Hmm, tergantung wilayah. ya, 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 ya. Oke, Mas. Lah, jenengan ngambil dari supplier modelnya gimana? Supplier di mana, Mas, kalau boleh tahu? Di kota. Aku ambil dari Jakarta. Nah, dari Jakarta, oke. Heeh. Mm-mm. Modelnya ya misal kita ambil dari Mm-mm. sana truk datang muat Mm-mm. Mm-mm. transfer kayak gitu, Jenengan bayarnya cash atau tempo? cash dari sana. Oh, jenengan juga cash juga ya dari sana Heeh. ya. Oh, oke, oke, oke. Biasanya sekali kirim berapa banyak, Mas? Kalau kirim dari Jakarta ke sini apa ke sini Mas? Jakarta ke sini dong. Kalau Kulaan, kulaan. Jakarta ke sini ya sekitar 150 sampai 250 juta. Oh, nilainya ya, nilai Heeh, barangnya ya. nilai barangnya. Oke, 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 oke. Oke, Mas, ini kita lihat ya. Citra Utama Fastener. Ini namanya udah fix berarti ya? Udah dipakai Ya ya? udah. Oke. Oh, toko besinya Bapak namanya Citra Utama? Iya, Citra Utama. Oke. Kalau yang Putra Citra Utama ini masih ide atau sudah berjalan juga? Itu udah berjalan. Oh, udah berjalan Kebetulan juga. itu sahamnya 50% punya aku. Oh, gitu. Itu Nah, ceritanya gimana tuh? itu Putra kan Citra Utama tuh apa jualannya, Mas? itu eh, toko besi basicnya. Mm-mm. Itu awal buka juga pandemi mulai gitu. Terus, terus. Sebelumnya kan itu kan aku partneran sama IP ku, Oh, IP, istrinya IPAR ya. Mbak. Nah, Ya. akhirnya ya aku kan juga kepengen buka toko besi sendiri juga, tapi dengan keterbatasan waktu dan Mm-mm. ilmu lah istilahnya kayak gitu untuk Mm-mm. sementara partneran. Tapi Mm-mm. untuk saat ini mungkin aku nggak fokus ke situ soalnya Mm-mm. udah tidak sesuai visi misi gitu sama aku. Mungkin
pada akhirnya mungkin malah aku lepas sahamku itu. Oh, jalannya bareng sama si yang fastener ini ya? Maksudnya tempo waktu medio Tempo jalannya. waktunya Mm-mm. ya lebih lebih awal Putra Citra Utama sekitar 3 bulan. Oh, oh tadinya berarti nggarap ini ya. Nah, Di awal nggarap itu cuman dari owner dua owner ini di tengah jalan kerasa ada something yang nggak cocok gitu ya ya. Ya ya ya. sesuai lah sama Mm-mm. perhitungan gitu. Itu ceritanya juga toko terpisah lagi, tapi dagangannya persis sama Bapak. Itu toko terpisah, kebetulan tokonya itu lebih di kota nih, Ngabul. Oh iya ngabul. Tokonya di situ. Oh gitu. Loh kalau tokonya Bapak di mana Mas? Tokonya Bapak itu di Klet, Oh di Kelet. di rumah sendiri. Kalau yang Citra Utama Fastener ini di Kelet juga berarti. Tapi beda tempat. Beda tempat. Oke. Malah yang Putra Citra Utama ini sebenarnya ke arah kota ya. Ya, itu istilahnya prospeknya prospeknya udah lumayan, tapi ya Mm-mm. nggak ada kenyamanan di situ kan nggak bisa nggak Hmm, enjoy lah istilahnya kayak gitu. ya 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 ya. Oke oke. Berarti nanti ya ini bisnisnya udah running. Berarti kan untuk project yang MBKM-nya ini nanti mungkin Mas Dika akan lebih banyak bahas tentang mana nih yang Citra Utama Fastener ini ya, mungkin ya. Ya, Oke Mas. Nah paling aku highlight dari pengisian form ini. Masalah ini sebenarnya bukan masalah yang dihadapi Mas Dika ya, maksudnya masalah yang dihadapi oleh customer. Jadi di luar sana tuh ada masalah apa sih? Oh misalnya, oh toko besi itu butuh supplier barang baut dan paku. Terus posisinya ya saya nggak tahu ya. Mungkin di Kelet itu juga orang-orang Kelet tidak punya banyak opsi untuk toko-toko seperti ini dan lain sebagainya, masalah-masalah seperti itulah. Nah kalau ini kan kalau saya baca item barang sangat banyak, permintaan pengiriman harus cepat, ini kan masalah yang Mas Dika hadapi gitu. Tapi ya oke lah. Tapi sekalian saya juga paham bahwa itu tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi ya. Barang ready di toko, menggunakan sales freelance ya maksudnya ini ya. Untuk bisa. mendapatkan barang untuk toko sekitar 20 cara cukup harga bersaing. Mas, yang di lapangan yang sering dihadapi itu gimana, Mas? Memang masih orang itu memilih berdasarkan harganya atau atau apa? Misalnya jenengan punya harga sekian, misalnya kompetitor turun 1-2 rupiah, mereka lari nggak? Menurut jenengan? Ya kemungkinan lari. Jadi Tapi memang, kita kan mm, dari awal udah memberitahu kayak gini, mm, misal harganya nggak cocok, mm, boleh mengajukan penawaran. mm, Soalnya kan gini, kalau jenengan boten ngajuk ke penawaran, kita mm, kan nggak tahu. mm. Nah, mungkin orang-orang itu mengajukan penawaran, dan di samping itu kompetitor biasanya kan agak jauh dari lokasi. Contoh itu kebanyakan di Semarang. Oh Mungkin gitu ya. orang-orang pada Aduh. baru 2 hari sampai 3 hari baru sampai daerah kan agak lama. Kalau di saya Mm-mm. kan menyediakan misal kalau ada arah sana mungkin 1 sampai 2 hari udah sampai barangnya. Kalau barang Oke. Area distribusi jenengan sampai mana aja, Mas? Paling jauh sampai mana, Mas? sampai Kudus, Sampai Kudus ya. ya. Oke, kita lihat kompetitornya ya, Mas. Toko baut daya logam itu di mana, Mas? Di Di Raden Patah, Jepara juga ya? Semarang. Oh, Semarang. Sorry. Daya logam sudah ya ini kompetitor yang istilahnya besar dalam satu satu apa nih ya? Ya satu provinsi yang jelas ya. Satu provinsi. Cuman mungkin areanya mungkin Pantura ya, Pantura agak ke timur gitu. Berarti kompetitor yang jenengan scan memang baru Semarang ya? Jepara sama sekali nggak ada ya yang Ya. spesifik main baut? Ada tapi harganya kan kebanyakan kan misal dari Jepara itu ngambilnya malah dari daya logam. Oh oke. Soalnya Jadi aku sebelumnya kan juga gitu.
Jenengan udah punya kekuatan karena ada permodalan tadi bisa bypass langsung ke Jakarta ya. Jadi Ya, harga kulaannya lebih bersaing lah ya. Kalau harganya Mas Dika sama Daya Logam gimana Mas di lapangan? untuk saat ini Mm-mm. harga kan kemarin udah bisa istilahnya nyamain. Tapi Hmm, karena daya logam udah mulai membaca gerak-gerik kita, jadi ya ya ya. harga kadang ya lebih murah situ, kadang bisa sama kayak gitu. Tapi kalau lebih murah sini nggak bisa karena aku juga kayak istilahnya maintenance harga gitu loh. Harga nggak mau Banding-bandingan istilahnya ya. curke. Ya ya ya. Ya soalnya nanti kalau banding-bandingan gitu ya nggak Nah, bagus kayak juga gitu. kan buat buat industrinya ya. Oke, modal yang dibutuhkan 500 juta. Nah ini besar pasar perputaran uang tuh maksudnya ya perputaran uang di satu region yang Mas Dika main sih istilahnya. 1 bulan kayak gitu. Mm, Ya 1 bulan tapi industri ya Mas. Jadi bukan hanya bisnisnya Mas Dika. Jadi katakanlah gini, saya buka toko bangunan nih. Hmm, Terus di Jepara ada toko bangunan ada berapa misalnya ada 100 gitu ya. ya. Terus omset saya per bulan katakanlah toko bangunan itu berapa misalnya 150 juta katakanlah gitu ya. 150 juta terus habis itu ya udah anggap aja rata-rata 100 toko bangunan ini meskipun ada yang besar ada yang kecil kita rata-ratakan di 150 juta per bulan omsetnya perputaran uang di situ. Nah, terus berarti kalau ngomongin besar pasarnya itu ya 150 juta kali 100 itu, Mas. Jadi kan Oh ya. berarti 15 miliar katakanlah sebulan itu pun areanya area Jepara aja. Tapi itu untuk memberi ya ini sebenarnya yang nggak penting-penting banget untuk ya apa tahu detail, tapi kalau kita punya pengetahuan atas ini ya kita bisa tahu bahwa oh bisnis ini sebenarnya potensinya bagus apa enggak kayak gitu. Kayak tadi misalnya perputaran uang di bisnis ini itu 15 miliar, ya sebenarnya gede. Kalau kita dapat 10%-nya aja kan kita udah dapat berapa? 15 miliar berarti dapat 1,5 miliar dong. Kita dapat 1%-nya doang ya udah dapat 150 juta. Jadi istilahnya untuk membaca seperti itu. Ini harga jual, variable cost, oke, margin segini. Berapa nih Mas? Saya angka ya. Ya, kalau nggak ada komanya pusing. 1.500.000 pieces ya per Ya. bulan ya. Oke, total margin segini. Ini 2 juta ceritanya untuk apa Mas kalau menurut jenengan? 2 juta untuk gaji karyawan sekitar 1 juta. Berapa orang? Satu orang berarti ya? 1 orang. Mm-mm. Sama kayak beli apa itu namanya, beli eh, solar kayak gitu. Untuk transport apa dan lain sebagainya ya. Tapi itu kan belum sama transport kayak dari Jakarta ke sini gitu. Oh gitu. Loh Mas, yang variable cost ini 120 dihitung. Ini kan nggak spesifik ya. Ini Ya, hanya ya hanya itu kemarin kan transportasi. aku kan juga agak bingung ini bisa spesifik apa enggak, soalnya Ya kan misal barangnya kan satu-satu harganya kan. kan kayak gini. Ya ini rata-rata aja. Tapi katakanlah nanti kalau jenengan menghitung variable cost itu, jadi misalnya katakanlah ambil ambil apa ya harga baut katakanlah ya. Katakanlah ini sama lah ya, sama Ya, semua ya. Jadi baut itu harganya segini 125 misalnya ya. ya, Terus jenengan ngambil katakanlah 2 juta biji gitu ya. ya, Lah ngirim dari Jakarta ke Jepara misalnya habisnya 1 juta misalnya aja ya. Berarti kan cost-nya per bijinya itu kan berarti 1 juta rupiah itu cost-nya dibagi banyaknya barang itu kan 2 juta rupiah. 2 juta barang. 2 juta barang. 1 juta rupiah dibagi 2 juta baut. Berarti kan per bautnya setengah rupiah tuh Mas. Itu nanti masuk ke variable cost sebenarnya. Jadi oh, di tiap baut itu jenengan bisa bebankan ongkos transport buat kulaan itu loh Mas.
Iya, iya, iya. Itu masuknya variable cost karena nanti jatuhnya bisa dijatuhkan dibebankan per barang tuh bisa. Tapi misalnya kayak listrik buat ruko atau gudang, itu mungkin kalau saya pribadi lebih saya taruh ke fixed cost. Karena jenengan mau kulaan 1 juta, mau kulaan 5 juta biji, mungkin listrik nggak begitu naik drastis gitu kan. Iya. Kecuali jenengan produksi. Nah, kalau dengan produksi, ongkos listrik buat produksi itu mungkin ngaruh bisa masuk ke variable cost. Tergantung banyaknya produksi, listrik akan naik turun. Tapi kalau sebenarnya hanya untuk gudang yang sifatnya tidak terlalu fluktuatif, itu bisa masuk fixed cost. Utility-nya ya, misalnya listrik, air, dan sebagainya. Sewa juga. Sewa kan jenengan misalnya, ini kan punya sendiri ya, Mas. Iya. Tapi misalnya jenengan asumsikan ini sewa. Nah, sewa juga misalnya setahun 24 juta berarti sebulan 2 juta. Ya mau diisi barang, mau diisi angin kan tetap aja kita bayar sewa segitu. Jadi itu nanti masuknya fixed cost. Fix itu artinya tetap. Jadi ongkosnya mau bisnis kita lagi rame, mau lagi sepi, cost-nya rata-rata tetap. Kayak internet kan karena kita udah langganan. Iya. Sebulan segini. Jadi mau kenceng kita pakai internetnya mau lagi santai ya tetap aja bayar segitu. Nah, nanti masuk fixed cost. Nah, nanti untuk supaya real juga nanti masuk ke materi lain ya, tapi untuk kayak perhitungan apa gitu nanti mulai didisiplinkan untuk semuanya dihitung Mas. Tapi kan kalau ini memang tidak saya minta rinci, tapi nanti ketika suatu saat butuh laporan rincinya ya nanti dihitung. Termasuk Mas Dika kalau bisa jangan hidup dari profit ini, Mas. Tapi Oh jenengan iya. ambil gaji dari sini, masuk ke kos. Jadi gaji karyawan berapa? Mas Dika kan di situ 1 owner, 2 juga sebagai manajer lah istilahnya gitu ya. Iya. Sebagai direktur katakanlah gitulah. Jenengan ambil porsi gaji juga, Mas. Misalnya, saya kalau penjualan saya segini saya bisa lah ambil gaji yang stabil di angka misalnya 3 juta, ya udah ambil aja 3 juta di situ. Nah, jenengan dapat 3 juta sebagai gaji, tapi tetap nanti jenengan juga tetap dapat profit sebagai owner, tapi bukan sebagai manajer. Nah, nanti suatu saat bisnis jenengan tambah bagus, jenengan mau ekspansi atau menarik diri dari toko yang dikelet misalnya, saya mau ngurus di Semarang, mau di mana, nanti yang dikelet butuh manajer, jenengan sudah terbiasa punya pos gaji manajer itu. Jadi istilahnya jenengan nanti ngerekrut orang, ya udah ada pos gajinya gitu. Kalau sudah terbiasa menghitung dengan cara seperti itu. Gitu sih, Mas. Terus apa lagi ya? Mas, berarti sejauh ini berarti sudah ada pencatatan keuangan juga ya, Mas ya? Oh, pencatatan keuangan ada, tapi Mm-mm. pembukuannya masih sederhana kayak gitu. Oh iya, nggak masalah sih. Yang penting kayak arus kas gitu kan kecatat ya, duit keluar, duit masuk, dan Ya, lain sebagainya. paling cuma kayak debit kredit aja sama Iya, debit kredit pengeluaran saldo. biar saldo akhir berapa kayak gitu. Soalnya kan Ya, eh, takutnya kan kecampur sama uang pribadi. betul. Berarti paling tidak itu kan istilahnya laporan arus kasnya sudah ada ya, uang masuk Ya. berapa, uang keluar berapa, dan sebagainya. Rekening masih nyampur atau sudah dipisah, Mas? Rekening kan untuk saat ini condongnya kan udah bisa, tapi kan kadang kayak ada uang talangan kayak gitu loh, makanya kadang masih ada uang pribadi yang masuk. Ya, ya, ya. Terus kalau modal awal kemarin supportnya berarti dari orang tua ya, Mas? Iya, modal awal dari orang tua sama pinjam bank 50 juta. Oh, sama udah ada pinjaman bank. Nah, tapi atas nama orang tua kayak gitu. Oh, atas sama orang tua. Oke. Sejauh ini gimana, Mas? Untuk performa bisnisnya? Ya, untuk saat ini sih alhamdulillah Mm-mm, udah tau lah mau kemana mm-mm, usaha ini, dan mm-mm. rencana untuk waktu dekat ini ya mungkin kayak apa itu namanya, nambah item merek lain yang juga bagus lah kualitasnya. Soalnya kalau mau pakai merek itu Mm-mm. perang harga terus gitu sama kompetitor itu. Maksudnya merek yang sekarang itu cenderung perang harga ya? Heeh, harganya kan
istilahnya ambil keuntungannya cuma dikit gitu. Tapi memang baut paku itu ya pakai merek ya, Mas? Heeh, pakai merek. Oh, orang juga di lapangan belinya juga ngelihat, oh ini harganya lain karena mereknya lain gitu, ada fenomena seperti itu juga ya? Iya, ada, pasti ada. Misal Hmm, katakanlah kita berhasil menjual 10 dus hmm, 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 ke orang satu, hmm. nanti pada akhirnya kan dia kan tahu kalau itu bukan merek itu gitu. Kalau enggak udah sadar dari awal, udah pernah ngelakuin kesalahan seperti itulah. Makanya dia Hmm. langsung dari awal merek A enggak, kalau enggak merek A enggak mau aku gitu. Itu bedanya di mana ya? Di kualitas ya, di kekuatan gitu-gitu ya? Iya, kalau kayak biasanya kalau merek Apple kan kayak mentingin untung sehingga kualitasnya nggak ada gitu. Hmm. Ketajamannya gitu. Nah, sekarang jenengan main berapa merek, Mas? Untuk saat ini untuk bautnya cuma 2 merek. Oh, dua Tapi merek. dua merek itu kan yang satu masih masih dalam waktu pencobaan lah istilahnya, dan promosi, kemungkinan minggu depan baru berani nyetok kayak gitu. Untuk komitmen misalnya mau ambil merek yang lain lagi itu butuh dana berapa lagi, Mas? Untuk itu kan kita kan paling nyetok sedikit lah istilahnya. Hmm. Mungkin sekitar 50 juta untuk itu. Itu tapi Soalnya langsung kan dari cuma pabriknya atau langsung dari distributornya atau gimana? distributor dari yang direkomendasikan pabrik kayak gitu loh. Soalnya Hmm. kalau kita masuk pabrik gitu kan masih pinggiran kan juga agak susah. Ya, ya, ya. Berarti jalur distribusinya via distributor ya, biasanya ya. Ya, Yang Jakarta ini yang tempat kulaan juga levelnya distributor ya. ya distributor. Oke. Soalnya kayak gitu kan ya udah istilahnya kayak monopoli gitu sih. Mungkin dari Hmm. daerah itu udah dipegang daya logam, mungkin kayak gitu. Oh, ada monopolinya juga ya, berarti ya. Iya, Oke, 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 oke. Sip, sip. Oke. Tapi memang kalau dari minat kesenangan berarti sudah merasa cocok di usaha ini ya, Mas ya. untuk saat ini ya seperti itu. Tapi ya mungkin ya nanti kan kepengen merambah ke mana lagi kayak gitu. Ya, ya. Tapi ya sebenarnya kalau di awal ya fokus itu penting ya. Jadi memang kalau memang Iya, sudah menemukan satu yang jenengan merasa cocok dan istilahnya tantangannya menurut jenengan oke untuk dipelajari ya, lebih baik fokus dulu. Fokus kan memang macam-macam ya, bisa aja orang bisnisnya banyak tapi bisa disebut fokus tuh ya bisa misalnya, oh saya bisnisnya banyak tapi memang di tiap bisnis itu kan pasti ada partner lah ya. Dia mungkin iya, fokusnya di keuangannya. Jadi bisnisnya mau kafe, fashion, konstruksi apa, dia tetap fokusnya di keuangan. Dia nggak ngurus brandingnya, nggak ngurus marketingnya. Nah itu juga bisa juga disebut fokus. Tapi mungkin kalau sekarang ya jenengan sudah nemu ini, jenengan kan ngurus semuanya nih, ya brandingnya, ya iya. marketingnya, ya jualannya, ya operationnya, logistik pergudangannya. Nah, tapi ya tetap fokus di, oh ya udah satu bisnis ini dulu, gitu. Yang penting aman. Soalnya kayak kalau misal katakanlah kita udah punya usaha tapi usaha itu dilempar ke orang itu kayak belum ada kepuasan tersendiri gitu loh. Nah, menurut jenengan gitu ya. Kalau Mantep gitu loh. Pernah mau, itu kayak aku mm, kemarin sakit, mm, tak suruh tak suruh kirim orang kayak gitu. mm, Iya cuma was-was gitu. Pasti gitu. mm. Oke, oke, oke. Berarti masalah delegasi itu memang menantang ya. Maksudnya Iya, makanya perlu mempercayakan peran ke orang. saya kayak gitu. Ya, tapi itu proses, Mas. Di satu saat jenengan butuh bisa melakukan hal itu karena juga untuk perkembangan. Ya, Tapi ya di satu sisi kalau ya ini kan bisnis belum setahun ya. ya. Posisinya kalau Mas Dika itu masih pegang semuanya dan mau pegang semuanya di umur jenengan yang masih muda ya sebenarnya tidak masalah. Jadi jenengan tahu
Jadi nanti saatnya ketika Mas Dika memutuskan untuk oke aku sudah siap menunjuk orang lain tuh operasional di lapangan tuh jenengan sudah tahu semua kan. Jadi tidak mungkin ora iso dihapusi istilah Jawane kan gitu. Kalau ada Ya, karyawan lapor A, B, C lah jenengan udah pernah nyeles juga, udah pernah muter juga, udah pernah nyetiri mobil sendiri juga, ngirim sendiri udah pernah misalnya kayak gitu itu mungkin lebih enak kontrolnya. Oke. Mas Dika sudah pernah dengar itu BMC, Business Model Canvas? oh belum, Belum ya? Ya, belum. jadi gini, nanti kan jadi program yang MBKM ini kemarin karena eh, Pak Ardian juga minta tolong saya nemenin teman-teman yang kewirausahaan ini. Ya kalau saya kan, ya ini kan istilahnya sharing posisinya ya saya ilmu yang saya punya sejauh praktek di lapangan sejauh ini ya Mas. Ya, Eh, tapi memang karena kita di lingkungan akademis di kampus juga kita perlu belajar sedikit banyak masalah teori-teorinya ya. Tapi ya memang sisi prakteknya juga sangat penting. Nah, nanti posisinya teori itu juga untuk mendukung, juga untuk kita kontrol lah. Nah, salah satunya kan untuk bedah bisnis itu ya bisa pakai banyak metode, salah satunya itu bisnis model canvas. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kan saya jelasin bareng-bareng kelas ya, gitu sama teman-teman lainnya. Nanti akan seperti ini juga ada template yang mungkin teman-teman bisa isi sesuai dari penjelasan saya besok itu. Ya nanti semoga dari situ bisa dibedah lah bisnisnya. Terus kira-kira yang masih kurang dan mau diperbaiki sekarang apa dan semoga dalam waktu yang singkat itu bisa nemu solusi. Berarti sekarang masalahnya modal ya Mas ya, padat modal itu kerasa. Masih kurang ya, kerasa Mas modalnya atau gimana? ya lumayan. Masih ya, masih Soalnya, kerasa. Soalnya gimana? soalnya kan yang kayak ada orang butuh dadak kayak gitu juga dari Jakarta kan 1 minggu lah waktunya mulai dari order sampai barang datang. Hmm, oke. Misal pembelian kan kadang kan nggak bisa diprediksi, istilahnya Hmm, lebih dari yang kita rencanakan lah kayak gitu. jadi buffer modal itu sebenarnya untuk ngatasi demand itu ya. Jadi Ya, kalau mau kulaan kok ya belum kumpul uangnya full, belum nyampe kuota gitu ya. ya, Perlu. ya istilahnya kayak misal persediaan barang kita di rumah cuma 50 katakanlah. Mm-mm. Eh, kalau ini 50 diambil orang kan kita udah nggak punya barang. Barang. Heeh. Ya, sedangkan kita itu nunggu 50 uang dapat uang dulu baru bisa kulaan. Istilahnya kayak gitulah. Contoh itu. Ya, ya, ya. Berarti untuk buffering ya, untuk punya stok di gudang itu ya biar ndak kehabisan itu ya. Order Ya, dari supplier seminggu. Oke. Itemnya banyak. Banyak itu banyak cacahe ya Mas ya? Atau banyak modelnya? eh, ya banyak modelnya Oh istilahnya. modelnya juga banyak ya? Nah, tapi kan untuk saat ini aku lebih spesifik. Permintaan tetap ada, tapi karena aku belum istilahnya belum support dari sistem, Mm-mm. aku belum berani juga. Hmm. Soal misal nanti pada akhirnya udah punya sistem komputer, nanti aku baru berani nyetok untuk item-item tertentu lah, yang kecil-kecil gitu. Jadi sekarang urusan stok masih manual juga ya pencatatannya ya? Pencatatannya masih manual, Hmm. makanya agak istilahnya agak kurang rapi lah menurutku kayak gitu. Kalau kalau performa sendiri secara aneh, secara hitungan jenengan sudah ada profit atau gimana Mas sejauh ini? Kalau secara performa ya menurutku udah ada profitnya dan jelas, tapi kan Mm-mm. kadang kayak ada pengeluaran yang agak over budget, makanya kan modal lumayan berkurang gitu. Apa Mas pengeluarannya? Kayak kemarin itu istilahnya kayak ganti mobil, nuker mobil lah. Kita kan butuh tambah budget gitu. Istilahnya ya nalangi gitulah. Mobil operasional.
Heeh, gitu. Oh iya ya. Ya nggak apa-apa kalau mobil operasional ya. Yang penting bukan mobil pribadi. Ya tapi kan untuk Tapi ya lumayan, pasti ini ya kerasa ya. ya kayak gitu. Oke. Ya 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 ya. Tapi memang waktu kemarin mengambil keputusan ngambil mobil mengganti mobil itu emang ada kebutuhan. Dirasa kalau pakai mobil yang lama nggak bisa ngatasi gitu. Ya seperti itu juga tapi ya kan rencana kan harapannya kan apa eh, tetap nambah tapi nambahnya dikit gitu tapi kan Hmm. namanya juga nafsu kan pasti ada kayak gitu Iya iya namanya kan iya. adanya. Apa Mas? Ngirimnya tuh pakai pickup apa pakai box apa blind van? Untuk saat ini itu pakai pickup tapi kalau Pickup. pickup nggak mengatasi paling pakai truk kayak gitu. Oh, ada truk juga. Nah, tapi truknya itu kan punya perusahaan perusahaan besi bukan punyaku lah istilahnya. Perusahaan tuh maksudnya ininya Bapak atau Punyanya bapak punya istilahnya kayak Bapak gitu. ya? Oke, oke, oke. Jadi istilahnya minjem ya. Kalau profesional ya mungkin nyewa gitu ya. Ya kayak gitu Punyanya kan Citra murah Utama berarti ya. ya. Oke, Mas. Berapa bersaudara tuh Mas Dika? Tiga bersaudara. Oh, nyuruhnya nomor? Lo nomor tiga. Oh, paling kecil. Eh, Ya, 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 ya. Kakak laki-laki perempuan? Kakak laki-laki. Oh, laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Yang nomor satu perempuan. Oh, yang nomor satu. Kalau yang ini Putra Citra Utama ini sama ipar yang nomor berapa, Mas? Nomor satu itu. Suaminya kakak perempuan itu ya. Ya. Oke, 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 oke. Apalagi ya. Nah, berarti dari hasil usaha itu, Mas, yang 50 juta kredit tadi sudah bisa tercover mandiri atau masih dibantu dari cash flow orang tua? Untuk saat ini tercover mandiri. Hmm. Lagian kan ini kan udah dapat separuh lah istilahnya. Oh, berapa lama tuh, Mas? 1 tahun. Oh, cuman 1 tahun ya. Soalnya kan kalau untuk kemarin kan aku kan dia support dari kakakku kan kurang, jadinya aku butuh pendana yang istilahnya uang seger lah. Hmm. Ya ini Maka berarti udah jalan ya hampir 6 bulan ya. ya Hmm. Berapa Mas? Sebulan 5 jutaan berarti ya? 43, Oh, 4,3. 4,3. Apa itu KUR ya berarti ya? Bukan di Oh, Mandiri. bukan. Oh, Mandiri. Nah, Oke. Oke, apalagi ya? Kira-kira solusi barang ready. Nah, sekarang yang jenengan mau tata yang sudah kepikiran apa, Mas? paling untuk saat ini ya rencananya sih pengen beli program itu. Oh ya, sistem untuk ini ya, pergudangan ya, untuk stok Ya, ya. Oke. Yang jenengan sudah sampai tahap mana? Sudah survei, sudah itu kan gini, aku sebelumnya udah pernah ambil yang buat toko besi, Mm-mm, mm-mm. tapi ternyata itu banyak kendala. Hmm, Lah aku rencana juga pengen beli kayak gitu. mm-mm, Soalnya udah sesuai keinginanku lah. Eh, mm-mm, lengkap gitu pas mm-mm. aksesorisnya gitu lah. Tapi Fitur-fiturnya ternyata kendalanya banyak. Untuk saat ini belum dapat yang cocok banget terbaik. gitu ya. Oh, kendalanya apa Mas kalau di toko besi? Kalau boleh cerita. Kalau di toko besi yang untuk saat ini itu kan kadang kayak gini contoh Mm-mm, ada roll kayak talang gitu. Talang kan mm-mm. kita beli kan satu roll. Satu roll betul. Dan otomatis kan kita Potong-potong ya. ecer. Nah, Mm-mm, kayak kalau 50 meter mm-mm, satuannya itu ketemu 0,2. Tapi mm-mm, kalau misal cuma 15 meter lah katakanlah. mm-mm. 1 bagi 15 kan
mungkin ada lebih-lebih misal kayak 0,53 gitu, dan nanti Masukin ke softwarenya tuh pusing ya. gitu. Nanti Ya, kalau ya, ya. waktu input kayak gitu pasti ada kayak ini barangnya kurang, padahal itu cuma selisih dari Dari yang potongan. kemarin-kemarin. Jadi 1 meter lah istilahnya. Ini harusnya ada 1 meter tapi kayak gitu. Tapi terhitung sudah habis karena yang Ya, kemarin udah kepotong sama yang kemarin itu ya. Oh ya. dan juga untuk saat ini kan masih pengembangan untuk sistemnya kayak gitu. Kan kita kan permintaannya terlalu banyak, misal kayak retur harus ada tulisan retur ini masuknya kemana lah. Juga dari pihak pembuat sistem kan belum pernah sebelumnya kayak buat sistem terlalu detail kayak gitu, makanya dia agak ya sama-sama belajar lah istilahnya kayak gitu. Ya betul Mas. Itu dulu beli berapa Mas? Kalau boleh tahu Bapak. Belinya itu 10 juta 10 sistemnya. juta ya. Tapi tiap bulannya nggak ada pembayaran lagi atau tiap tahunnya? Maintenance tetap ada kalau misal kita ada request gitu, tapi kita buat ngasih maintenance paling cuma 3 bulan atau kalau mau lebaran kayak gini gitu. Oh ya. Kalian Itu developernya di Solo. Solo ya. Nah, Oke. Ya memang gitu Mas. Jadi kalau ngomongin dukungan IT, kalau pengalaman saya sih memang enak pakai software yang sebenarnya dipakai oleh bisnis-bisnis yang serupa sama Mas Dika. Jadi saya kan juga di bisnis saya yang bisnis istri saya yang persewaan itu posisinya dia memang mendevelop software spesifik memang untuk persewaan perlengkapan bayi kayak gitu. Nah itu yang make ratusan usaha yang sama seperti usaha saya. Jadi posisinya, tapi memang dia modelnya kan kayak Moka ya, jadi bayarnya itu bulanan, apa subscription base. Jadi penagihannya berdasarkan langganan. Jadi kita bayarnya bulanan, bisa bayar tahunan atau setengah tahunan, tapi ya kita bayar terus gitu. Tapi memang di satu sisi lain bagusnya ya karena yang make memang spesifik. Jadi kayak fitur-fitur itu memang setiap ini diupdate, ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Dan nanti kalau ada komplain mereka juga ya address-nya lumayan cepat ya, dalam artian development-nya memang ke arah karena yang make itu semua sama ya, jadi ya udah dia bisa fokus, oh yaudah ngembangin fitur ini, fitur ini, fitur ini. Memang kalau biaya development software itu cuma ditanggung satu orang, itu memang berat sih Mas. itu Jadi softwarenya apa itu? kalau kalau di tempat kalau yang saya pakai namanya Super Sewa, namanya Super Sewa. Nah, tapi itu posisinya kan tidak bisa kalau diterapkan di bisnisnya jenengan gitu. Nah, makanya mungkin nanti Kalau kayak gitu kan takutnya kan juga misal software hilang kayak gitu kan datanya kita hilang semua gitu. ya kalau ya tergantung, kalau dia pakainya cloud base, kalau si Super Sewa ini kan kayak Moka itu kan dia ada servernya ya. Jadi kita memang akses software itu memang butuh internet sih, kekurangannya itu. Cuman kelebihannya enaknya kita bisa kontrol dimanapun dengan device apapun kan kayak gitu. Jadi ya pasti ada plus minus kalau software yang di-develop offline atau benar-benar ditaruh di toko, semua pengirim apa data di situ ya. Memang kan kita yang bertanggung jawab sama datanya, dan kadang untuk mengonlinekan datanya itu ya bisa sih. Kita kan biasanya tinggal pesen apa kalau istilah teknisnya ya server ya. Pesen server space itu untuk numpangin data kita ke sana. Tapi ya balik lagi kalau secara garis besar ya memang butuh survei sih Mas, cari software yang kira-kira memang yang make itu industri-industri yang seperti jenengan, yang modelnya berarti kan hambatannya kayak tadi, kulaan satu roll, jualnya Ya, eceran. Sedangkan kalau ngecer belum tentu si operator ini atau yang jualin ini motong semeter ya semeter, kan mesti ada komanya kayak gitu. ya kayak gitu. Nanti kan terakumulasi lah, apalagi yang punya punya sistem apa ya, stoknya dia dia monitor. Jadi katakanlah barang habis, kita nggak bisa nginput gitu kan. Sebenarnya kan bagus
buat reminder kita, barangmu mau habis loh, belanja dulu gitu. Tapi memang di satu sisi pas terjadi kayak gitu emang nyebelin sih, memang ini barang masih ada kok saya udah nggak bisa jualan kan kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Oke. Selain software apa Mas yang di pikiran Anda? Ya paling untuk saat ini ya besarin toko lah istilahnya, besarin usaha dulu paling kayak gitu. Ya. Kalau revenue omset 2 bulan terakhir berapa Mas? Kalau boleh tahu. Omset ya paling sekitar 600-an. 600 Ya, 600 jutaan per bulan atau total 2 bulan? per bulan. Per bulan 600 ya. Ya. Per bulan 600. Itu marginnya berapa persen sih Mas? Kalau dari Marginnya paling 5%, cuma 5%. Berarti ini per ini ya. Bentar. Ya, sekitar 5-6 persenan ya. Ya. Oke. Jadi dari 600 itu ya marginnya 30-an juta ya. Nanti Ya. itu tinggal dikurangi kos-kos dan lain sebagainya gitu ya. Ya, tapi bagus lah. Udah itu. Lah itu untuk nyampe angka segitu cepat. Apa Ya, terbantu namanya Bapak juga? kalau untuk saat ini malah kita keliling malah bukan atas nama kita, istilah kayak gitu. Oh gitu ya. Nah, Gimana soalnya ceritanya? gini, kita itu kan dari desa istilahnya. Mm-mm. Mungkin orang-orang kan itu menganggap kalau desa itu mahal gitu loh. Oh gitu. Ya. Jadi itu malah aku sering kayak keliling itu malah ditanyain dari Semarang Mas, dari sini Mas, dari situ Mas gitu. Padahal aku ya bilang apa adanya gitu. Dari Jepara, Jepara mana Mas? Dari Kelet. Tapi aku dari awal bukan berarti bohong gitu. Aku Ya. cuma diem aja gitu, tapi kalau udah jalan baru ngasih tahu gitu kalau dari Kelet. Soalnya kalau itu terlalu dibicarakan di awal takutnya persepsinya salah ya. Ya, soalnya pandangan orang kan udah kayak Kelet itu pasti mahal dan itu gini gitu. Paling kan kayak gitu sih. Karena Makanya karena dianggap mungkin ini udah tangan kesekian, harganya tidak mungkin bersaing seperti itu ya. Ya. Mas berarti sudah punya berapa customer Mas? Kalau ngomongin toko nih, ingat nggak Mas Dika? ya paling cuma dikit, paling sekitar 10. Oh 10 aja ya. Nah, tapi 10 tapi kita kan megangnya yang besar-besar. Oh gitu. Nah, kalau untuk toko yang kecil-kecil misal permintaan 1 sampai 5 dus itu kebanyakan yang megang malah freelance. Oh gitu. Nah itu gimana Mas? Maksudnya yang freelance itu jenengan punya tenaga freelance juga, sales freelance gitu ya berarti ya? Ya itu kan gini, kalau di daerahku Modelnya gimana itu tuh? kan ada perusahaan bagel kayak gitu. Mm-mm. Nah dia itu kayak cari sampingan dari pekerjaan utama nih sebagai sales, dia Mm-mm. itu nawarin produk-produk yang kayak masih berhubungan dengan toko material gitu, kayak keran, misal solatif kayak gitu-gitu, yang Mm-mm. masih terjangkau untuk dibawa motor gitu. Nah, Oke. dia juga menawarkan produk-produkku. Mm-mm. Terusan kebetulan juga sales freelance juga banyak gitu di daerahku. Oke. Misal satu ini ngambil, besok lain orang gitu. Paling Mas, kita berapa orang tuh jenengan sales sales yang freelance itu berapa berapa banyak Mas? mungkin ya kurang lebih 10 orang ada. 10 orang ya. Nah, Nah, jenengan menghadapi tantangan juga nggak mengelola sumber apa SDM itu? ya kita kan cuma istilahnya kayak sistemnya kan enak. Kita cuma jual harga 110 misal. Dia Mm-mm. mau jual harga 120 ya bebas gitu. Terserah dia. Tapi Anda ngasih barangnya dulu mereka bisa bawa lalu mereka muter keliling nawarin atau ngambil barang di jenengan harus bayar dulu? Kalau basic awal itu kan cash, tapi kalau Mm-mm. misal orangnya udah terpercaya dari Mm-mm. aku bisa ngasih Bisa ngasih tempo ya. nah,
Tapi kebanyakan kayak paling uangnya kurang 200 sampai 500 gitu tuh. Aku bisa bisa bantulah. Kalau Hmm, kalau enggak biasanya dia bilang kayak, wah ini bilang dari awal, besok hmm. aku mau ambil barang tapi Belum pegang uangnya duit. hari apa gitu, Hmm, nominalnya misal 2 juta. Aku hmm. juga bisa bantu, tapi ya lihat-lihat orangnya. Lihat-lihat orangnya. Oke, ya ya. Ya berarti masalah manajemen seperti itu jenengan udah paham lah ya. Mungkin Ya, ya orang tua udah terbiasa lah ya. ya, Jadi ngajarin itu juga ke Mas Dika. Berarti mentor yang paling besar sejauh ini siapa? Orang tua yang ngajarin. ya orang tua, partner bisnis itu Mm-mm. sama mas kakak saya lah istilahnya kayak gitu. Oh, kalau partner siapa, Mas? Kalau boleh tahu. Yang Partner bukan keluarga. Ada. itu nggak ada, paling cuma itu IP saya itu. Oh, ya berarti partner itu kebanyakan keluarga ya. Ya, Partner di sini maksudnya yang levelnya setingkat ya. Maksudnya dalam artian sama-sama owner atau apa gitu ya. ya kayak gitu. Soalnya kan dia kan udah lebih pengalaman dulu di bidang perusahaan, jadi kan aku kan banyak belajar lah dari situ. Nah, kalau yang di Citra Utama Fastener ini ada partner lain. Maksudnya Mas Dika sendiri Ya atau kita kayak sendiri. sendiri ya? Ya, Oh ya ya ya. Ya. paling kalau itu kan orang tua yang monitoring kayak gitu Mm, mm, satu mm. dua kali gitu, kayak misal hari ini kayak ditanyain ada orderan enggak, kayak gitulah, wajar lah kalau orang tua kan. Iya iya iya. Ngecek Ada. anaknya ya. Lah itu berarti nanti ini semester sama ya, semester 6 juga ya? Ya sama. Oh, oke. Masih ada kelas, Mas, atau tinggal skripsi aja? Kelas kan kalau MBKM kan nggak ngikut kelas sih kita. Oh, berarti terakhir MBKM aja ya? Tapi nanti kan mungkin ada Hari. kebijakan-kebijakan lain kan, kita Oh, ikuti aja gitu. ya berarti sejauh ini belum ada terlalu penghalang untuk masih running bisnisnya ya. Maksudnya masih bisa kontrol ya. Tidak ada keterdesakan untuk harus ke Semarang, bla 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 segala macam gitu ya. Yang Ya terlalu butuh komitmen. paling paling kalau, tapi aku sering kok ke Semarang untuk ngambil barang gitu sendiri. Oh, ada beberapa barang belanjaan yang diambil dari Semarang juga ya. Kadang kan ada kayak B order gitu, kayak misal barang apa gitu kita ambil sendiri dari Semarang kalau Oh, waktunya oke. pas gitu. Itu kayak rivet gitu juga jualan, Mas? Rivet jualan, Oh, oke. tapi rivet istilahnya itu condong ke toko besinya. Kalau yang Mm-mm. aku belum belum berani ambil itu, soalnya supplier yang merek tertentu itu belum dapat gitu. Belum dapat jalan masuknya atau belum dapat Belum kontaknya. dapat kontaknya di mana belinya itu istilahnya. Oh, oke oke oke. Soalnya kan rivet kan juga agak agak apa, fanatik lah untuk orang-orang. Kalau nggak merek tertentu kadang itu Oh, mudah patah, atau kayak apa itu istilahnya agak keras gitu, pasti kan ada. oh ya ya ya. Jadi memang sudah ada merek tertentu yang istilahnya mendominasi pola pikir di pasar gitu ya. Ya kayak gitu. Oke, Mas Dika. Nah, yang sesi sekarang kan ini udah mau sejam ya. Jadi saya rasa yang obrolan kita ini memang ya udah cukup jelas lah. Saya sudah paham ceritanya bagaimana, latar belakang gimana. Nanti insya Allah kan minggu depan kita lanjut yang itu bisnis model kanvas itu Mas. Sama nanti ya mungkin tetap ada sesi seperti ini yang empat mata itu ya saya mikir sih mungkin seminggu sekali ya, tapi ya kita lihat ya dengan waktunya dan posisi besok Ramadan juga, jadi enaknya bagaimana seperti itu. Jadi ya kalau saya lihat ya sebenarnya bisnisnya udah running ya. Jadi oh iya, satu lagi.
itu yang modal orang tua diagendakan juga untuk mengembalikan sudah mulai dieksekusi apa masih dibikin santai? Untuk orang tua itu malah untuk justru tidak menuntut untuk mengembalikan gitu loh. Oh gitu ya. Soalnya ya soalnya kan aku juga anak terakhir, mungkin kayak Mm-mm. sesekali kayak beli ini nih beli ini tuh paling kayak gitulah. Jadi memang ini disiapkan untuk itu ya. Nah, Angel malah investor berarti. mungkin malah nanti akan ditambahin lagi. Luar biasa, Masya Allah. Ya, 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 ya. Ya, berarti ya perlu ini, Mas, perlu kebijakan dan kedewasaan mengelola itu ya. Soalnya Ya, kan istilahnya itu privilege ya. Nggak semua orang ada di posisi Mas Dika, posisinya dapat support dari orang tua dan supportnya juga kalau dinominalkan tidak kecil. Jadi banyak juga yang disupport orang tuanya, cuman mungkin yang nominalnya di angka Mas Dika juga nggak semua gitu kan, nggak semua dapat segitu dengan akad yang sesantai Mas Dika yang kayak ya wis santai nggak harus mengembalikan. Nah, makanya nanti perlu kebijaksanaan juga untuk mengelola keuangannya. Yang pasti yang itu, yang beban-beban yang sudah jelas kayak tadi ke perbankan, saya tanya sudah bisa diatasi atau belum, oh bisa aman ya. Kalau saya lihat tadi rasio omset berbanding margin dan cost-nya ya harusnya aman lah ya, yang ya, katakanlah 4, sekian per bulan, apalagi tinggal menyisakan 6 bulan. Ya tinggal nanti arah pengembangannya sih Mas. Jadi mungkin perlu mempersiapkan rencana-rencana yang ya satu tepat sasaran, dua yaitu sih istilahnya ya jangan takutnya itu kan kebawa nafsu ya. ya itu. Ya, ya kayak ganti mobil kemarin saya nggak tahu detailnya, tapi memang posisinya kan hal-hal kayak gitu juga perlu diteliti. Oh, kebutuhan lebih ke kebutuhan atau keinginan hal-hal seperti itu. Tapi kalau memang pada dasarnya mampu dan itu juga mendukung proses apa kemudahan operasional bisnis nggak apa-apa. Tapi kan takutnya kadang kita merasa mampu tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung oh ternyata kita agak memaksa juga. Nah, nanti kita coba belajar bareng-bareng lah ya bagaimana menganalisa hal-hal kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Dika. Berarti sesi yang kali ini berarti saya cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di grup atau mungkin ya minggu depan ada sesi seperti ini yang empat mata juga. Thank you ya. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.